Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludil Muhammad Hamzah, NIM 18050360079 dari kelas PPASB 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembiayaan murabahah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah produk-produk bank syariah yang diampu oleh Ibu Mardiatun Rosyidah Ningsih, SE, SY, ME. Berikut materinya. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan atau membuka wawasan kalian apa itu pembiayaan murabahah bank syariah. Pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Dasar hukum murabahah yang pertama, firman Allah Quran surat An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Hukum yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'a antarodi. Adapun ketentuan-ketentuan umum murabahah dalam bank syariah ada 9. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, seperti itu. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Adapun ketentuan-ketentuan lainnya, yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Yang kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Yang ketiga, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan. Yang kelima, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Yang keenam, jika uang muka kurang dari kerugian harus ditanggung oleh bank. Bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Yang ketujuh, jika uang muka memakai kontrak urban
sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Yang pertama itu. Yang kedua, jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Adapun jaminan dalam murabahah. Yang pertama, jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Adapun utang dalam murabahah, secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada nasabah, utangnya kepada bank. Yang kedua, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Yang ketiga, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian. Itu diperhitungkan. Adapun penundaan pembayaran dalam murabahah. Yang pertama, nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Yang kedua, jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun implementasi produk bank syariah, saya mengambil 3 bank di sini. Yang pertama, produk BNI Auto IB Hasanah dari BNI Syariah. Auto IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini. Keunggulan dari produk ini yaitu 1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, minimal pembiayaan 5 juta dan maksimal 1 miliar. Yang ketiga, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun. Yang keempat, uang muka ringan. Yang kelima, harga jual tetap tidak berubah sampai lunas. Yang keenam, pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor BNI Syariah maupun BNI konvensional. Syarat dan ketentuan produk ini yaitu 1. WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan pembiayaan lunas berusia maksimal 60 tahun. Yang ketiga, berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun. Yang keempat, mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Ketentuan biaya, asuransi jiwa dan kerugian notaris materi dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Biaya sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Produk pembiayaan UMKM BUR atau Bina Usaha Rakyat adalah produk dari Bank BCA Syariah. Oke, yang kedua, pembiayaan UMKM Bina Usaha Rakyat atau BUR adalah pembiayaan investasi dan modal kerja berdasarkan prinsip syariah dengan akad jual beli murabahah untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha. Keunggulan dari pembiayaan ini yaitu 1. Pembiayaan hingga 2 miliar. Gratis biaya provisi. Setiap administrasi pembiayaan tetap untuk setiap jenis produk pembiayaan. 3.
biaya administrasi pembiayaan tetap untuk setiap jenis produk pembiayaan. Yang keempat, jaminan pembiayaan fleksibel dapat berupa tanah adat, sertifikat, hak pakai, atau sewa kios pacar. Persyaratan produk ini yaitu 1. WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 12 tahun. Yang ketiga, usia maksimal 65 tahun pada saat pembiayaan berakhir. Yang keempat, pedagang atau wira swasta, pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Yang keenam, memiliki usaha tetap. Yang ketujuh, usaha milik sendiri atau suami atau istri dan orang tua kandung dan anak kandung. Yang ketiga, yang terakhir yaitu produk KPR BNI Syariah. Produk KPR BNI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Keunggulan dari produk ini yaitu 1. Plafon pembiayaan minimal 25 juta dan maksimal 3 miliar. Yang kedua, uang muka ringan minimal 10%. Yang ketiga, pembiayaan bank hingga 90%. Yang keempat, jangka waktu minimal 12 bulan. Maksimal 15 bulan untuk tujuan 1. Pembelian rumah baik dalam kondisi baru dan rumah bekas. Yang kedua, pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah. Ini maksimal 10 tahun untuk pembelian apartemen, pembelian rumah toko dan kantor, dan rumah kantor, pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah. Maksimal 15 tahun khusus untuk pembiayaan tanah kafling siap bangun untuk sebagai persiapan untuk pembangunan rumah. Persyaratan dari produk ini 1. WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, pegawai atau karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja di tempat sebelumnya minimal 2 tahun. 3. Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan atau dokter spesialis, dan bidan. Yang keempat, wira swasta atau pengusaha dengan usaha nasabah dalam kondisi aktif dan telah berjalan minimal 5 tahun. Yang kelima, usia minimal pada saat pembiayaan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimal pensiun atau usia pensiun yaitu 65 tahun untuk profesi kesehatan seperti dokter atau dokter spesialis. Yang keenam, dapat ditutup atau memenuhi persyaratan asuransi jiwa pembiayaan. Yang kedelapan, membuka rekening tabungan di bank BRI Syariah. Yang 9 atau terakhir, untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan 50 juta rupiah, wajib menyerahkan NPWP. Untuk kalian yang ingin beli kendaraan bermotor atau mobil, terus membangun rumah, terus membangun usaha UMKM seperti angkringan, kalian dapat memilih di bank-bank tersebut, Bank BCA, Bank BRI Syariah, atau Bank BNI Syariah. Karena bank tersebut yang pasti amanah, terpercaya, aman, dan nyaman. Oke, itu cukup pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.